Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap urusannya ya. Terlebih buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutang pinjol. Semoga segera diberikan rezeki yang nggak tahu dari mana asalnya dan halal dan ya selesai semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya kali ini pengen banget nih ngajak kalian buat melihat Galbay itu dari sudut pandang yang berbeda, dari insight baru yang mungkin kalian belum terpikirkan sebelumnya ya. Baik, kalau saya bilang resiko terbesar Galbay itu bukan DC, kira-kira kalian setuju nggak nih? Kalau kalian nggak setuju, coba deh dengerin dulu penjelasan saya sampai selesai ya. Jadi pastiin kalian juga nonton videonya sampai akhir ya. Jadi banyak orang yang ngira masalah terbesar saat Galbay itu DC karena dia kayak jadi ikoniknya gitu. Kalau kamu nggak bayar, nanti didatengin DC loh, hati-hati. Kayak gitu kan? Padahal masalah terbesarnya ya ada di diri kalian sendiri. Pasti ada bedanya teman-teman dari kedua kondisi tersebut gitu. Nah inilah yang disebut mental debt trap ya. Jadi orang yang terlilit utang itu emang cenderung kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Karena apa? Ya karena di otaknya itu terus berada dalam mode ancaman. Kayak ngerasa ada sesuatu yang belum beres nih. Yaitu kayak punya hutang ke orang lain. Akibatnya apa? Kalau misal kayak gini, ya jadi ngaruh ke produktivitas harian kalian. Kerjanya jadi nggak fokus, kualitas tidur jadi terganggu, ya kan? Orang-orang terdekat juga kena imbasnya karena kalian mungkin jadi lebih sensitif gitu. Ya, pokoknya banyak hal yang merugikannya deh kalau misal kalian udah kena mental debt trap ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin utama pembahasan kita kali ini, yaitu ke UKU. Kenapa sih aplikasi ini kayak sering banget dibahas di komunitas Galbay gitu? Bukan karena UKU yang paling nyeremin itu enggak, tapi ya karena sama kayak Shopee gitu, pengguna UKU juga cukup banyak gitu ya. Dan semakin banyak pengguna otomatis akan semakin banyak juga gitu sharing cerita yang di-share sama teman-teman Galbay juga gitu kan. Ada yang bilang aman, terus di sini ada yang kayak bilang ditelepon terus gitu, ada yang bilang gini gitu dan banyak sekali macam-macam ya teman-teman. Dan dari situ aja udah bisa kita tarik kesimpulan kalau pengalaman satu nasabah Galbay dengan yang lainnya itu berbeda pastinya, dan belum tentu kalian akan mengalami hal yang sama juga. Jadi jangan sampai kalian kayak terlalu larut gitu ya dalam cerita teman-teman, cerita yang nggak ngenakin terutama, dan itu ngaruh ke produktivitas harian kalian. Dan kalau ngomongin DC lapangan, memang sih berdasarkan pengalaman yang udah dibagiin pengguna UKU sampai saat ini itu, kalau laporan terkait penagihan lapangan UKU itu tergolongnya relatif jarang lah ya dibandingkan dengan aplikasi lainnya gitu. Tapi ini nggak bisa dijadiin patokan untuk kalau UKU itu bakal kayak gitu terus. Enggak ya, bisa aja sewaktu-waktu berubah teman-teman. Karena kan emang namanya kebijakan perusahaan kan bisa berubah kapan aja gitu. Wilayah penagihan juga bisa berubah kapan aja. Bahkan kerjasama dari pinjolnya itu sendiri dengan pihak ketiga juga bisa berubah gitu. Makanya saya di sini nggak akan bilang kalau UKU pasti nggak ada DC. Enggak ya, belum tentu ya. Atau DC UKU pasti datang. Itu juga belum tentu gitu. Yang benar ya kita pantau aja terus situasinya seperti apa. Dan sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang baru. Tolong banget buat teman-teman yang terlalu larut dalam kondisi Galbay gitu, kayak nganggap Galbay itu akhir dari segalanya. Stop sekarang juga, karena Galbay itu bukan sebagai identitas kalian. Kalian gak akan bawa Galbay itu sampai seumur hidup kalian selama kalian mau berusaha. Galbay itu cuman kondisi ya teman-teman ya. Jadi ini cukup bahaya nih mindset yang seperti ini. Mindset yang kalian kira kalian itu akan Galbay selama-lamanya gitu. Mindset yang sampai ngejadiin hari-hari kalian itu penuh dengan Galbay gitu. Bangun tidur baca Galbay. Mau tidur baca informasi tentang Galbay. Pokoknya semuanya itu tentang Galbay. Padahal ya itu cuma kondisi gitu. Bukan identitas yang akan kalian bawa sampai akhir nanti. Kalau yang dipikirin cuma utang, ya kapan mau memperbaiki penghasilan kan? Kapan kalian akan gunain skill yang kalian punya yang sebenarnya bisa banget kalian maksimalin di situ? Kapan kalian mau buka usaha gitu? Mending kalian ubah deh fokusnya sekarang ya. Lihat dari sudut pandang yang baru.
Bukan lagi, hari ini deh saya nelpon nggak ya, kira-kira dapat pesan penagihan yang gimana lagi ya, bakal datang kapan ya. Tapi coba hari ini bisa dapat uang tambahan dari mana ya, ubah kayak gitu teman-teman ya. Percaya deh, orang yang lebih fokus sama solusi biasanya itu lebih cepat keluar dari masalah dibandingkan orang yang cuma stuck di fokus di masalahnya aja, sampai-sampai dia lupa gimana cara keluar dari masalah tersebut. Kalau emang kondisi saat ini kalian belum mampu bayar, ya udah nggak usah paksain diri gitu. Jangan sampai kalian maksain diri sampai harus pinjam ke pinjaman lain. Gali lubang, tutup lubang lagi. Fokus aja perbaiki cash flow kalian. Karena ya kalau kalian semakin banyak pengeluarannya, makin banyak utangnya, pemasukan juga otomatis harus nimbangin gitu kan teman-teman. Oke, jadi resiko terbesar Galbaideku tuh nggak cuma soal desainnya aja, terus juga nggak cuma soal slik aja dampak jangka panjang ya, tapi juga ada di mental diri kalian itu sendiri. Karena kalau mental kalian itu udah kuat ya, pokoknya udah tahan banting lah, pokoknya udah bodo amat sama apapun itu, dan kalian sudah menerima konsekuensinya, insya Allah sih keputusan-keputusan yang kalian ambil setelahnya itu biasanya juga akan jauh lebih baik, dan produktivitas harian kalian juga akan makin meningkat tiap harinya, kayak ya udah kayak hari-hari biasanya aja gitu. Ya tetap semangat, banyak berdoa, terus berusaha ya. Dan jangan pernah merasa kalau hidup kalian itu selesai hanya karena sedang mengalami galbait. Ingat, itu hanya sebuah kondisi, kalian hanya lagi nggak beruntung aja. Dan selama kalian berusaha semaksimal mungkin, pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.